Gimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan agar kalian semua sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Orang bener bercanda aja, ada bercanda aja. Oke lah, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Nah, film ini menceritakan seorang pengasuh di sebuah keluarga kaya raya yang menjadi korban keganasan dari majikannya. Nah, keganasan apakah yang akan dimaksud oleh Mimin? Oke lah, tanpa berlala-lele lagi, karena sebentar lagi Mimin mau mancing di serangan. Yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Gusti. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang berjalan menuju kos-kosan seorang wanita di kota Filipina. Nah, ibu kos ini bernama Marta. Saat itu, ia mencari seorang wanita bernama Desi. Ini dia orangnya. Maksud Marta mencari Desi untuk mengajaknya bekerja dengan bosnya sebagai pengasuh sekaligus pelayan yang baru. Lalu, ia pun meminta Desi untuk segera datang pada esok hari. Tak ambil pusing, Mbak Desi langsung meluncur ke mansion tempat Marta bekerja. Di sana, Desi diperkenalkan dengan seorang nyonya besar yang bernama Roxin. Dan saat ini, Roxin sedang hamil yang cukup besar. Nah, si Desi ini tipikal orang yang suka dengan anak kecil. Jadi sejak awalnya bertemu, Roxin ini sudah langsung suka dengan si Desi. Roxin sendiri memiliki sifat yang sangat angkuh, tercermin saat dia memerintah orang-orang dengan gayanya yang sok-sokan. Marta sendiri bekerja sebagai kepala pelayan di rumah itu. Tak butuh waktu yang cukup lama, ia tahu semua keperluan dan apapun yang terjadi di rumah itu. Semua kebutuhan keluarga ini dihandlenya seorang diri oleh seorang ibu Marta. Lalu, ia pun mengatakan kepada Desi apa saja tugas-tugas Desi di rumah tersebut. Dengan seragam barunya, Desi kini mulai melayani Roxin yang lagi bunting dengan melakukan semua perintahnya. Tak berselang lama, putri Roxin yang bernama Nami baru saja pulang sekolah. Nah, karakter Desi yang lembut pada anak kecil dapat dirasakan oleh Nami yang langsung suka dengan pengasuh barunya itu, yang disusul dengan suami Roxin yang gagah perkasa yang bernama William. Yang saat itu, ia baru saja pulang dari kantor dengan gaya sok coolnya. Seperti suami pada umumnya, William selalu menanyakan kondisi kehamilan istrinya yang sudah tua itu. Di sisi lain, Marta selalu menyiapkan amer cap orang tua untuk kedua majikannya itu. Sino ba yung tumutugtog? Keesokan pagi harinya, Desi mengantarkan sarapan untuk Pak William. Sebagai orang kaya, William memiliki hobi bermain piano, tidak seperti Mimin yang sukanya menjadi beban keluarga dan cuma main Mobile Legend. Aduh, yang suka main Mobile Legend ayo ngaku. Nah, seperti biasanya, William dengan gaya sok coolnya dan tidak banyak omong membuat Mbak Desi ini tidak berani untuk banyak bicara. Setelah William dan Nami berangkat, Desi mulai melayani kebutuhan nyonya besarnya itu. Dan tak terasa, hari pun sudah sore. Mbak Desi lantas membersihkan bak mandi yang sering dipakai oleh Pak William untuk berendam dan juga mencuci batang singkongnya. Nah, saat Mbak Desi sedang bersih-bersih di bak itu, tak disengaja William sudah pulang dari bekerja melihat kondisi Desi yang sedang on fire sambil minum anggur. William yang memperhatikan Mbak Desi sehingga membuat pikirannya menjadi traveling. Roxin sendiri yang berada di sana malah cuek-cuek bebek dan lebih sibuk dengan HP-nya. Singkat waktu pada akhir pekan, keluarga William dan juga Desi menginap di puncak untuk rekreasi.
Nah, sesampainya di villa, Desi kembali menjadi perhatian dari Pak William yang saat itu ia akan mandi dengan si Nami. Ya, mungkin saja William ini tidak menyangka kalau pelayannya itu benar-benar menggugah selera. Saat tengah malam, si William lalu minta jatah kepada istrinya. Tapi kondisi yang tidak mendukung membuat ritual itu tidak berjalan dengan mulus. William yang masih belum puas tanpa diduga lantas mendatangi Desi sambil membawa segelas amer. Dan tentu saja Desi dari awal curi-curi pandang kepada Pak William mau-mau saja menjadi ladang persawahan bagi Pak William. Cangkul-cangkul lah orang tuh. Sejak kejadian itu, Desi mulai berani menatap mata dari Pak William yang seram ini. Nah, saat ia melakukan tugas-tugasnya, ia pun tak sungkan untuk menatap mata dari bosnya itu. Pada suatu malam, William memberikan informasi kepada Martha bahwa anak-anaknya saat ini sudah lulus di Fakultas Hukum yang terkenal di kota itu. Dan pada malam itu, saat semua orang sudah pada mengorok, William yang masih terngiang-ngiang dengan bakpao coklat milik Mbak Desi tiba-tiba kembali mendatanginya, yang tentu saja dengan membawa segelas amer. Secara kebetulan, Desi yang sedang membuka tirai bambunya langsung saja mendapatkan seruputan maut dari lele jumbo yang berkumis tebal milik dari Pak William. Tapi sayang seribu sayang, Martha yang punya indera penciuman yang sangat tajam mengetahui ritual keramat itu. Keesokan harinya, saat Desi mengantarkan sarapan ke ruang musik, William memberikan cek dengan jumlah yang sangat besar. Desi sendiri sempat menangis melihat jumlah uang yang diberikannya itu. Ketika libur kerja, saat itu Martha bertemu dengan ibunya Roxin yang bernama Esther. Namun brengseknya si Martha ini malah cerita perbuatan William kepada Desi pada tempo hari lalu. Tidak tahu apa motifnya, tapi si Esther ini terlihat begitu takut jika si Desi sampai-sampai berbadan dua. Desi yang saat itu juga sedang libur bekerja memutuskan untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Gina. Ia juga bercerita tentang perbuatan majikan kepada dirinya selama ini. Keesokan harinya saat kembali bekerja, si Desi ini mendapatkan kesialan. Yang saat itu, saat ia sedang bersih-bersih di lantai 2, tangga yang ia gunakan tidak sengaja tersenggol oleh Bu Esther, sehingga si Desi ini pun terjatuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit yang dikarenakan menderita cedera yang cukup serius. Martha langsung mengurus semua keperluan di rumah sakit beserta memberikan Desi sejumlah cek untuk pengobatannya. Di rumah sendiri, Esther bercerita kepada Roxin mengenai perbuatan William kepada Desi tempo hari lalu. Esther nampak begitu takut kalau si Desi ini benar-benar menjadi bunting. Tak lama berselang, si William pun akhirnya pulang dari kerja dinasnya. Esther dan anaknya tidak mau menceritakan tentang kasus Desi ini kepada suaminya. Nah, saat William bertanya tentang kondisi Desi kepada Martha, Roxin langsung murka dan mengancam si Martha ini untuk segera memecatnya. Mendengar hal itu, Martha pun menjadi kesal dan begitu sangat marah. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan minum amer sambil ngomel-ngomel sendirian di kamarnya. Pada esok harinya, saat akan pulang dari rumah sakit, Desi mendapatkan kabar yang begitu mencengangkan dunia, yaitu saat ini ia sedang berbadan dua. Hal itu membuatnya begitu sangat takut, karena sudah pasti si William tidak mau bertanggung jawab. Ditemani oleh Gina di sisinya, Desi memutuskan untuk kembali ke mansion dan diberikan susu ibu hamil. Melihat hal itu, Martha dan juga Esther jadi semakin yakin 1000% kalau Desi saat ini pasti sedang hamil muda. Mengetahui hal itu, Esther dan Roxy meminta si Desi agar menggugurkan kandungannya dan mereka siap membayar biaya yang cukup mahal. Namun hal itu tidak mau dilakukan oleh si Desi,
setelah tahu kalau si Esther sengaja mendorongnya dari lantai 2. Hal itu ia ketahui dari cerita Nami yang polos menceritakan mengenai rencana jahat dari nenek dan juga mamanya. Desi bertekad akan mempertahankan calon bayinya walaupun begitu banyak rintangan yang menghadang. Di sisi lain, Roxin secara diam-diam sudah mencampurkan racun ke susu milik dari Mbak Desi. Ia lantas menyuruh Martha untuk saat ini fokus mengasuh si Nami. Nami yang sudah sayang dengan pengasuh barunya itu tentu saja begitu menjadi sangat sedih karena ia tahu kalau si Desi ini akan pergi dan pindah kamar. Saat itu janin di dalam perut si Desi ini kini mulai berkontraksi. Mengira si cabang bayi akan berojol, nyatanya racun yang selama ini diminum oleh si Desi kini sudah mulai bereaksi. Hingga pada akhirnya kandungan di dalam perutnya si Desi ini pun mengalami keguguran. Desi pun langsung dibawa ke rumah sakit dan diberikan sejumlah uang oleh Martha untuk segera pergi dari keluarga William. Tapi Desi menolak uang itu dan lalu mengatakan bahwa ia akan balas dendam kepada keluarga William. Martha sendiri akhirnya mengakui kalau dirinya lah yang menceritakan semua rahasia Desi kepada Esther. Ia melakukan semua itu karena ia merasa tidak dihargai di keluarga William yang selama ini hanya menganggapnya sebagai seorang pelayan. Kliwon berganti kliwon, suruh berganti suruh. Terlihat saat ini kondisi Desi sudah kembali pulih, namun tidak dengan mentalnya yang sudah sangat hancur. Secara diam-diam ia kembali ke rumah William dan mengancam akan menculik bayi kembar keluarga William. Dan tiba-tiba Desi langsung muncul dari lantai 2 tepat di hadapan seluruh keluarga William. Ia langsung menghina keluarga William yang sudah mempermalukannya dahulu kala. Desi ingin memberikan trauma yang mendalam kepada keluarga William dengan cara mengandung dirinya tepat di hadapan mereka semua, tak terkecuali Nami. Dan untuk menambah efek dramatis, Desi sempat-sempatnya membakar dirinya sendiri. Semua orang pun lari ketakutan melihat kejadian yang mengerikan itu. Penghujung film ini diperlihatkan keluarga William merayakan ulang tahun Nami yang pertama. Namun nampak jelas saat ini keluarga William mengalami depresi dan trauma yang sangat mendalam akibat kejadian yang pernah dialami mereka semua. Begitu juga dengan Nami dengan pandangan mata yang begitu kosong. Lalu film ini pun tamat. Okelah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.